Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Ada sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa para peminum khamr kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan membawa sebuah kendi yang tergantung di lehernya dan alat bunyi-bunyian di tangannya. Lalu ia akan disalib di atas bilah kayu yang diambil dari neraka. Tak lama kemudian sebuah suara ghaib akan berseru, "Ini adalah Fulan bin Fulan dari kampung ini." Bersamaan dengan itu bau khamr keluar dari mulutnya dan membuat semua orang yang hadir di mahsyar merasakan sakit yang amat sangat. Karena itu mereka pun meminta pertolongan kepada Allah SWT agar diselamatkan dari serangan bau busuk para peminum arak. Ketahuilah bahwa tempat kembali mereka adalah neraka. Ketika dilempar ke neraka dalam selama 1000 tahun, mereka akan menjerit-jerit seraya berkata, "Aku haus, aku haus." Mereka memanggil malaikat Malik selama 80 tahun untuk meminta pertolongan. Namun mereka tidak mendapat jawaban hingga keringat mereka berbau busuk dan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Lalu mereka terus memanggil-manggil, "Ya Tuhan kami, hilangkanlah keringat ini dari kami." Namun keringat mereka itu tetap tidak dihilangkan. Setelah itu mereka akan diceburkan ke dalam kobaran api neraka sampai tubuhnya melepuh dan rusak. Kemudian ia akan dikembalikan dalam bentuk yang semula dan diangkat kembali ke permukaan neraka dengan tangan terbelenggu. Wajah mereka diseret neraka dengan rantai-rantai besi. Apabila mereka meminta air minum, disodorkan air panas ke hadapan mereka. Ketika meminum air itu, usus-usus mereka menjadi terpotong-potong. Jika mereka meminta makanan, akan dihidangkan kepada mereka suatu makanan dari zakum. Ketika menyantap makanan itu, semua isi perut dan otak mereka menjadi mendidih. Dari mulut mereka keluar api yang menyala-nyala, dan semua anggota tubuh mereka rontok berjatuhan di antara telapak kaki mereka. Kemudian setiap orang dari mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah peti yang terbuat dari bara api selama 1000 tahun, yang tempat masuknya sangat sempit. Setelah 1000 tahun berada di dalam, ia akan dikeluarkan dari peti itu dan dimasukkan ke penjara neraka dalam keadaan terbelenggu api. Dengan begitu mereka pun kembali menjerit-jerit selama 1000 bulan, 1000 tahun seraya berkata, "Aku haus, aku haus." Namun tak ada siapapun yang iba terhadap mereka. Di dalam penjara itu terdapat ular dan kalajengking yang besarnya seperti seekor unta, dan saling bergantian menggigit kedua telapak kaki mereka tanpa bisa sekalipun memukul ular-ular itu. Kemudian di atas kepala mereka akan diletakkan sebuah mahkota dari api yang setiap sendi-sendinya terdapat besi panas. Sementara itu digantungkan sebuah rantai besi di leher mereka, sedangkan tangan mereka terbelenggu. Setelah 1000 tahun lamanya mereka akan dikeluarkan dari penjara neraka itu dan dimasukkan ke dalam neraka Wel.
Neraka Wel adalah nama dari jurang neraka Jahannam. Neraka yang paling dahsyat panasnya, dasarnya sangat dalam dan terdapat banyak rantai, ular-ular serta kelajengking. Mereka diceburkan dan disiksa di neraka Wel sekitar 1000 tahun lamanya. Mereka pun berteriak-teriak minta tolong seraya berkata, "Wahai Muhammad, tolonglah kami." Ketika mendengar suara mereka, baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku mendengar suara seorang dari umatku. Siapa dia?" Allah menjawab, "Itu adalah suara orang yang di dunia dahulu suka meminum khamr dan ia mati dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu ia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan mabuk." Lalu baginda Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Tuhanku, keluarkan dia dari neraka dengan syafaatku." Berdasarkan keterangan tersebut, kelak tidak ada seorang pun dari umat baginda Nabi Muhammad SAW yang tersisa dan kekal di dalam neraka. Sahkan kaum muslimin yang masuk neraka kelak akan memanggil-manggil selama 1000 tahun dengan berkata, "Ya Hanan, ya Hanan." Setelah itu mereka akan terus berteriak-teriak selama 1000 tahun dengan berkata, "Ya Qayyum, ya Qayyum." Dan terakhir mereka akan berseru selama 1000 tahun dengan berkata, "Ya Arhamar Rahimin." Setiap kali hendak mengakhiri masa hukuman dan siksaan mereka di neraka, Allah SWT akan memanggil malaikat Jibril dan berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, apa yang tengah terjadi pada orang-orang yang bermaksiat dari umat Muhammad saat ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Tuhanku, Engkau lebih mengetahui dariku tentang keadaan mereka." Allah berfirman, "Ya Jibril, pergi dan lihatlah keadaan mereka saat ini." Dengan sigap, malaikat Jibril berangkat menemui malaikat Malik yang waktu itu sedang berada di atas sebuah mimbar yang terbuat dari api di tengah-tengah neraka Jahannam. Ketika melihat kedatangan malaikat Jibril, malaikat Malik langsung berdiri untuk menyambutnya. Malaikat Malik bertanya, "Wahai Jibril, ada maksud apa engkau datang ke tempat ini?" Malaikat Jibril berkata, "Apa yang sedang engkau lakukan terhadap orang-orang yang bermaksiat dari umat Muhammad?" Malaikat Malik jawab, "Saat ini keadaan mereka benar-benar sangat buruk. Tempat tinggal mereka sangat sempit dan api neraka telah membakar daging mereka. Namun wajah dan hati mereka masih utuh dan memancarkan cahaya keimanan." Malaikat Jibril pun berkata, "Angkatlah hijab penutup neraka ini biar aku bisa melihat mereka." Malaikat Malik pun memerintahkan pada malaikat Zabaniyah, pada malaikat Hasanah untuk membukanya. Ketika hijab dibuka, orang-orang yang bermaksiat dari umat baginda Nabi Muhammad SAW itu melihat malaikat Jibril dan keelokan perawakannya. Mereka sadar bahwa ia bukan termasuk malaikat azab. Mereka pun bertanya kepada malaikat Malik, "Siapakah hamba ini? Sungguh selama aku di sini belum pernah ada makhluk yang berwujud bagus itu datang ke tempat ini." Malaikat Malik menjawab, "Dia adalah malaikat Jibril, seorang hamba Allah yang diutus pada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu." Tatkala mendengar nama baginda Nabi Muhammad SAW disebut-sebut, sontak mereka menjerit bersama-sama, kemudian menangis seraya berkata, "Wahai Jibril, sampaikan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beritakan kepada beliau tentang keadaan kami yang menyedihkan ini. Sepertinya beliau telah lupa kepada kami dan meninggalkan kami di neraka ini." Malaikat Jibril pun meninggalkan neraka dan pergi menghadap Allah. Sesampainya di depan Allah, Allah bertanya, "Bagaimanakah keadaan umat Muhammad yang sedang berada di neraka?"
Malaikat Jibril menjawab, "Ya Tuhanku, keadaan mereka amat sangat menyedihkan dan tempat mereka amat sangat sempit." Allah bertanya, "Apakah mereka meminta sesuatu padamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Benar, Paduka. Mereka memintaku agar menyampaikan salam mereka kepada Muhammad dan memberitakan tentang keadaan mereka yang sangat buruk kepada Muhammad." Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Temuilah Muhammad dan sampaikanlah salam mereka padanya." Malaikat Jibril pun berangkat dan menemui baginda Nabi Muhammad SAW dengan menangis. Saat malaikat Jibril datang, baginda Nabi Muhammad SAW sedang berada di bawah pohon tuba di dalam sebuah tenda yang kainnya terbuat dari intan putih dan memiliki 4.000 pintu. Setiap pintu mempunyai 2 daun pintu. Satu daun pintu terbuat dari emas dan satu lagi dari perak putih. Baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai saudaraku Jibril, kenapa engkau menangis?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihat apa yang aku lihat, niscaya engkau pasti akan menangis lebih terseduh-seduh dari tangisanku. Aku baru saja mendatangi golongan umatmu yang suka berbuat maksiat ketika hidup di dunia dahulu, dan kini tengah disiksa di neraka. Ketahuilah mereka semua menitipkan salam untukmu dan berkata kepadaku, alangkah malangnya keadaan kami dan betapa sempitnya tempat kami ini. Ketika aku tinggalkan, mereka terus berteriak-teriak memanggil-manggil namamu seraya berkata, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, tolonglah kami. Maka Jibril berhenti sesaat. Sejurus kemudian ia berkata, wahai Muhammad, dengarkanlah teriakan mereka. Mereka berkata, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, tolonglah kami. Rasulullah pun mendengar teriakan mereka dan beliau berkata, baiklah umatku, aku akan memenuhi panggilan kalian semua. Aku akan memenuhi panggilan kalian semua. Kemudian beliau berdiri dan langsung pergi menuju ke dekat Aras. Sepanjang perjalanan beliau terus menangis dengan disertai oleh para nabi lainnya. Sesampainya di depan Aras, beliau menyungkurkan diri seraya bersujud dan menghaturkan puji-pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh siapapun. Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Apabila engkau minta sesuatu, pasti akan aku kabulkan. Apabila engkau meminta izin untuk memberi syafaat umatmu, aku akan mengizinkan. Baginda Nabi Muhammad SAW berkata, Ya Tuhanku, orang-orang yang celaka dari umatku telah menghabiskan masa hukuman mereka sebagaimana yang telah engkau putuskan dan tetapkan. Engkau juga telah membalas semua perbuatan buruk mereka. Oleh karena itu izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada mereka. Allah berfirman, aku mengizinkanmu untuk memberikan syafaat kepada mereka. Lalu baginda Nabi SAW pun berangkat ke neraka bersama para nabi yang lainnya untuk mengeluarkan setiap orang yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika melihat kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW, malaikat Malik berdiri untuk memberi penghormatan. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada malaikat Malik, bagaimana keadaan umatku yang celaka? Malaikat Malik menjawab, keadaan mereka sangat menyedihkan dan tempat mereka sangat sempit. Rasulullah SAW pun berkata, bukalah pintu neraka ini dan angkatlah penutup tempat mereka. Pintu neraka pun dibuka. Ketika melihat Rasulullah, para penghuni neraka berteriak-teriak dan berkata, Ya Muhammad, api neraka ini benar-benar telah membakar kulit dan daging kami. Sementara engkau benar-benar telah membiarkan dan membukakan kami neraka ini. Baginda Nabi Muhammad SAW mencoba memberi alasan, dari mana aku bisa mengetahui keadaan kalian yang seperti ini. Setelah itu mereka semua dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus terbakar oleh api neraka.
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa mereka ke sungai kehidupan yang terletak di dekat pintu surga. Kemudian para mantan penghuni neraka itu mandi di sungai tersebut. Setelah selesai mereka keluar dari sungai itu dan wujud mereka telah berubah menjadi lebih muda, tampan, elok rupawan dan bercelak hingga wajah mereka tampak laksana rembulan. Pada dahi mereka tertulis sebuah kalimat, mereka ini telah dibebaskan oleh Allah dari neraka. Kemudian mereka masuk ke surga. Namun sesampainya di dalam surga, mereka merasa malu karena tulisan yang menempel di dahi mereka. Untuk itu mereka memohon kepada Allah agar tulisan tersebut dihapus. Allah pun mengabulkannya. Ketika para penghuni neraka yang lain mengetahui bahwa kaum muslimin telah keluarkan dari neraka, mereka berkata, seandainya kami ini dahulu adalah orang-orang Islam seperti mereka, pastilah saat ini kami bisa keluar dari neraka. Kejadian inilah yang dimaksud oleh Allah ketika berfirman, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang yang kafir itu seringkali di akhirat nanti menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Quran Surah Al-Hijr ayat 2. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, kematian akan dihadirkan dalam wujud menyerupai seekor kambing yang sangat bagus. Kemudian akan dikatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, tahukah kalian hewan apakah ini? Mereka menjawab, ya kami mengetahui. Mereka memperhatikannya selama beberapa saat dan mengetahui bahwa hewan itu sejatinya adalah kematian. Lalu akan dikatakan kepada mereka, wahai penghuni neraka, apakah kalian mengetahui hewan ini? Mereka menjawab, ya kami mengetahuinya. Mereka memperhatikannya selama beberapa waktu dan mengetahui bahwa hewan itu sejatinya adalah kematian. Setelah itu hewan tersebut disembelih di sebuah tempat yang terletak di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan kepada semua penghuni akhirat, wahai para penduduk surga, sesungguhnya kalian akan abadi di tempatmu ini. Kalian tidak akan pernah mati di dalam surga. Sementara kalian, wahai para penghuni neraka, kalian juga akan kekal di tempat kalian itu. Sesungguhnya sama sekali tidak ada kematian di dalam neraka. Kejadian inilah yang dimaksud Allah ketika berfirman, wa'andirhum yawmal khasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Quran Surat Maryam ayat 39. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa ketika neraka Jahannam telah didatangkan di hadapan seluruh manusia, ia akan menyemburkan nafasnya dengan satu semburan yang membuat seluruh manusia tersungkur roboh di atas lutut mereka karena sangat takut dan kebingungan. Berkaitan dengan hal itu Allah berfirman, wa tara kulla ummatin jasiyatan kullu ummatin tut'a ila kitabiyal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 28. Semua orang bisa mendengar gemuruh dan teriakan nafas neraka yang mengerikan itu dari jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan kaki di muka bumi. Berkaitan dengan hal itu Allah berfirman, idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kekeramannya dan suara nyalanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 12. Begitu melihat dan mendengar nafas neraka, semua makhluk akan berkata, oh bagaimana ini, bagaimana diriku nanti, dan lain sebagainya. Setiap orang berkata demikian, termasuk Nabi Ibrahim
alaihissalam al-Khalil dan Nabi Musa alaihissalam al-Kalim, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni al-Habib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru berkata, oh bagaimana umatku nanti, oh umatku jangan sampai kalian masuk ke dalamnya. Ketika neraka sudah semakin dekat ke hadapan seluruh umat manusia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai neraka, demi hak orang yang sholat, orang yang sedekah, orang yang khusyuk, dan orang-orang yang senantiasa sabar, mundurlah ke belakang. Namun neraka tetap berjalan maju. Menyaksikan hal itu, malaikat Jibril berkata kepada neraka, demi hak orang yang bertobat dan air mata orang yang mengisi dosa-dosanya, mundurlah engkau ke tempatmu. Kali ini neraka mau mundur ke belakang, kembali ke tempatnya semula. Kemudian seluruh air mata penyesalan orang yang bermaksiat dikumpulkan dan disiramkan ke neraka jahanam itu. Seketika itu nyala api neraka jahanam mengecil seperti nyala api dunia yang bisa dipadamkan dengan air dan debu. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti semua makhluk akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian neraka jahanam yang sudah terbuka pintu-pintunya akan dibawa untuk mendekati mereka dan mengepung mereka. Lalu mereka akan meminta pertolongan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril. Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau tidak perlu takut. Kibaskanlah debu-debu yang ada di kepalamu. Rasulullah pun mengibas-ibaskan debu yang ada di atas kepalanya. Kemudian Allah menjadikan debu-debu itu sebagai awan-awan yang melindungi kaum mukminin. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, bersihkan debu yang ada di jenggotmu. Rasulullah SAW pun membersihkannya, dan Allah menjadikan debu-debu yang ada di jenggot Nabi itu sebagai tabir antara orang mukminin dan neraka. Kemudian Allah merintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan debu-debu yang ada di tubuhnya. Debu inilah yang kemudian menjadi alas kaki, telapak kaki kaum mukminin. Alas kaki itu bisa mencegah mereka dari panasnya neraka lazza sebagai berkah baginda Nabi Muhammad SAW. Pada hadis lain dituturkan bahwa pada hari kiamat nanti akan ada seorang hamba yang ketika akan dihisab amal-amalnya, ternyata amal keburukannya lebih berat dari amal kebaikannya. Lalu hamba itu dimasukkan ke neraka. Namun sehelai rambut matanya berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya utusanmu Muhammad pernah bersabda bahwa mata yang menangis karena takut pada Allah akan diharamkan masuk ke neraka. Ya Allah, dulu aku pernah menangis karena takut padamu. Karenanya sudilah engkau menjauhkan aku dari neraka. Akhirnya Allah pun mengampuni hamba itu dan menyelamatkannya dari siksa neraka karena berkah tangis matanya dan demi rasa takutnya kepada Allah sewaktu di dunia. Kemudian sebuah suara gaib berkata, si fulan telah selamat dari neraka berkat selai rambut matanya. Kaum muslimin rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada, demikian sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.